Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibati fillah, tak terasa. Ya, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Hari ini hari ke-14 kita berpuasa. Sebagian kita mungkin sudah mulai kendor semangat. Buktinya apa? Soft-soft di dalam masjid mengalami kemajuan. Semangat, kesungguhan yang didapat di awal Ramadan itu dengan berjalannya waktu mulai melemah. Ada yang sudah nggak puasa. Ada yang sudah nggak sholat. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebagian kita nggak sabar. Merasa Ramadan panjang sekali. Ramadan melelahkan. Di dalam mengabdi kepada Allah, kita membutuhkan satu unsur penting yang namanya as-sabr. Sabar. Maka tema kita hari ini menjaga kesabaran dan keteguhan di pertengahan Ramadan. Bagaimana kita bisa tetap ya, kalau bisa naik gitu. Seperti orang yang lari maraton 10 kilo. Ketika orang tahu, Anda cuma 10 kilo larinya, maka dia akan mempersiapkan diri untuk 10 kilo itu. Sebagian kita persiapannya hanya untuk 2 kilo. Setelah 2 kilo dia tempuh, gak kuat lagi. Berhenti sebelum garis finish. Menyerah sebelum selesai. Itu yang terjadi dengan sebagian kita. Orang yang bekerja di dunia itu perlu sabar. Terkadang Anda berjumpa sama kawan-kawan di kota Madinah yang sudah merantau puluhan tahun. Anda tanya, "Bang, betah di sini, Bang?" Enggak, tapi butuh. Kebutuhan ini menjadi faktor penguat orang bertahan. Antum kok tetap mau kerja di tempat itu sih? Capek, melelahkan, bosnya kasar. Butuh. Dan di bulan Ramadan ini, antum butuh nggak? Yang merasa tidak butuh, dia akan berhenti. Yang merasa butuh, dia akan bersabar. Kemudian Allah menyebutkan Ramadan ini ayyaman ma'dudat. Ayyam, beberapa hari cuma. Beberapa hari lama, Ustaz? Enggak. Kata Nabi SAW, bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. 30 hari. Atau 29 hari. Dibandingkan dengan waktu engkau nggak berpuasa, jauh lebih banyak. Berapa persen sekarang? 10% enggak. 12 bulan, cuma sebulan. Engkau berpuasa. Ayyaman ma'dudat. Tapi memang diperlukan kesabaran. Sebagaimana orang-orang yang bekerja perlu sabar ya. Dan kalau bicara sabar, subhanallah, Ali bin Abi Thalib menyebutkan kesabaran ini dalam urusan agama, kedudukannya seperti kepala buat tubuh kita. Mungkinkah manusia hidup tanpa kepala?
Manusia hidup mungkin tanpa tangan. Kita melihat ada orang-orang hidup tanpa tangan, kita melihat. Bahkan tanpa kedua tangan, dia hidup. Tanpa kedua kaki, masih hidup. Tanpa mata, dia hidup. Tapi tanpa kepala, nggak akan ada kehidupan. Dan itu kedudukan sabar dalam urusan agama. Ahibati fillah, di pertengahan Ramadan ini, tampak siapa yang serius dan siapa yang main-main. Kelihatan siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang malas. Itu tampak. Jadi kalau engkau mau lihat orang yang bersungguh-sungguh dengan yang tidak, itu di pertengahan. Apalagi nanti di akhir. Di awal semuanya semangat. Semuanya semangat. Kita bisa buktikan hal itu. Bahkan orang yang nggak sholat pun, di awal Ramadan dia semangat berpuasa, dia semangat sholat. Di awal. Tapi dengan berjalannya waktu, di sini nampak. Siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang main-main. Siapa yang punya tekad yang kuat. Siapa orang-orang yang punya prinsip. Dan siapa yang seperti layangan yang putus. Dan kalau bicara sabar, ingat sabar itu bukan hanya menghadapi musibah. Oh, dizalimin orang, sabar. Terkena bencana, sabar. Ada sabar yang namanya as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan itu juga perlu. Sabar meninggalkan kemaksiatan sangat perlu sekali. Kalau kita mengikuti syahwat dan nafsu kita, nggak sabar kita nahan diri, ini kayak binatang. Tapi kita di bulan Ramadan diajarin tuh sabar. Dan sebagian orang bisa sabar. Kajian kita bagaimana kita bisa terus bersabar sekarang. Ini tinggalkan beberapa hari, tinggal 16 hari lagi insya Allah. Orang tuh kalau tahu, enggak lah bentar lagi nyampe. Benar, iya insya Allah. Dia akan semangat insya Allah ya. Karena dia udah gak kuat sebenarnya. Bentar lagi nyampe. Ahibati fillah. Puluhan kali Allah perintahkan kita bersabar dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, siapa yang ingin merugi? Nggak ada. Tapi untuk beruntung itu perlu berjuang. Yang pertama apa? Isbiru. Sabar. Ya udah sabar. Wasabiru. Kuatkan kesabaran. Sabar melaksanakan perintah. Sabar menjauhi larangan. Sabar menerima takdir buruk. Sabar menghadapi orang-orang yang mengganyang kita, yang nyakitin kita, yang ganggu kita. Sabar itu perlu menguatkan kesabaran. Wattaqullah warabitu. Jaga di perbatasan negeri-negeri. Ini perlu sabar juga. Meninggalkan keluarga. Demi menyelamatkan negeri-negeri Islam. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Baru beruntung. Bicara sabar, kata Nabi SAW tentang sabar ini. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah jadikan dia penyabar. Jadi jangan lagi ada istilah orang mengatakan, anak ini memang kayak gini Ustaz. Anak orangnya nggak sabaran. Anak orangnya cepat terpancing emosinya. Anak temperamental. Anak.
Wa man yatasabbar yusabbirhu. Barang siapa yang berusaha, berupaya, berjuang untuk sabar, nahan diri, berat, yusabbir. Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Sehingga kadang-kala ada fulan yang dulu fulan ini subhanallah biasanya marah-marah Ustaz, sekarang Masya Allah. Biasanya suka lempar-lempar, sekarang enggak lagi Ustaz. Biasanya suka memaki, sekarang enggak. Berusaha. Allah akan bantu, Allah akan berikan taufik. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Enggak ada Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar itu ternyata rizki jamaah. Hadits riwayat Bukhari wa Muslim. Tapi sabar itu membakar. Panas. Nggak semua orang mampu. Maka perlu minta sama Allah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan wasabru diya. Sabar itu sinar. Panas. Panas dia. Menerangi tapi panas. Ada kan terang tapi nggak panas kan? Tapi sabar panas. Terkadang harus ada yang dikorbanin. Bicara sabar itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan khairu aishin adraknahu sabar. Kehidupan yang paling indah yang kami rasakan itu dengan kesabaran. Kalau enggak jadi indah. Engkau mau kaya, engkau mau seneng tapi enggak sabar, berantakan hidupnya. Karena sabar ini unsur yang harus selalu ada. Engkau mau nikah, harus sabar. Jomblo, harus sabar. Engkau kepingin punya anak, orang tua kepingin punya anak, kudu sabar loh. Lo kudu sabar loh. Hamil aja engkau, kudu sabar. Tapi kan gembira, tapi harus sabar. Muntah-muntah ya. Ini, itu, engkau harus tetap sholat. Nanti lahir anaknya, kudu sabar. Tambah lagi anak, kudu sabar. Maka Umar mengatakan kami mendapatkan kehidupan yang paling indah itu kalau dihadapi dengan sabar. Ahibati fillah. Para ulama membagi sabar itu ketiga bentuk ya. Yang pertama sabrun billah. Sabrun billah. Pakai ba. Yang kedua sabrun lillah. Yang ketiga, sabrun ma'allah. Yang pertama, billah, lillah, ma'allah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sabar billah, artinya sabar dengan Allah itu adalah permintaan tolong kepada Allah. Di mana dia melihat Allah lah yang mampu menyabarkan dia. Bahwa dia bisa seperti ini karena Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan Allah yang menyabarkan, dia nggak bisa. Ini tingkatan pertama. Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau nggak akan sabar kecuali dengan Allah. Artinya seorang hamba berusaha menyabarkan diri dan yakin Allah yang menyabarkan dia. Yang kedua, sabar lillah, sabar untuk Allah. Yaitu kesabaran yang pendorongnya adalah karena cinta sama Allah Azza wa Jalla. Dia sabar karena niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia mampu. Enggak. Aku enggak mampu. Aku sabar juga karena Allah memberikan kesabaran dan aku sabar ya karena untuk Allah juga. Enggak ada niat-niat lainnya. Ada orang bertahan. Engkau bertahan kenapa? Ya udah, takdir Allah. Moga Allah kasih pahala. Tuh. Yang ketiga, sabar ma'allah. Sabar bersama Allah. Ini yang paling berat. Sabar bersama Allah. Yakni
hamba ini mengikuti perintah Allah dia kerjain, larangan Allah dia tinggalkan, dikasih balak sama Allah ya dia terima, dimanapun dia pergi, pokoknya dia bersabar bersama Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah mau? Apa yang Allah maui? Apa yang Allah kehendaki? Yang penting Allah ridho. Ini yang namanya sabar dalam ketaatan. Sabar meninggalkan larangan. Dan sabar full tadi, terkena musibah orang. Sudahlah. Allah kan menentukan ini. Yakin ana ketika Allah tentukan ini pasti ada hikmahnya. Pokoknya ana sama keinginan Allah Azza wa Jalla. Gak semua orang mampu. Sebagian kita tingkatannya ya masih sabar billah dengan Allah. Allah yang menyabarkan dia, tapi dia masih berat ya. Taib, sekarang kita sudah di pertengahan Ramadan. Bagaimana kita bisa sabar, tetap teguh sampai garis finish. Karena godaannya semakin hari semakin besar. Hembusan badai semakin kencang. Panggilan orang-orang yang nggak sabar banyak. Yakni yang ngajakin kita untuk seperti mereka. Apa saja faktor-faktor yang membantu kita untuk bisa sabar? Yang pertama, ikhlas. Orang yang beramal bukan karena ingin pujian, ingin sanjungan, yang dia cari hanya keridhaan Allah, maka dia akan bertahan. Mau berguguran kawan-kawan dia, mau sepi masjidnya, mau cuaca yang terik dan panas, dia akan tetap bertahan. Karena dia beramal untuk Allah. Nabi SAW ketika menyebutkan puasa, sholat malam, sholat di malam Lailatul Qadar. Beliau katakan, man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang bangun malam, sholat malam di bulan Ramadan, yang sholat malam di Lailatul Qadar, yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan, dia melakukan itu karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena disuruh sama orang tua, bukan karena nggak enak dengan teman kerja, tapi karena iman wahtisaban, karena dia berharap sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bertahan. Allah akan berikan kepada dia sebuah anugerah. Apa anugerahnya? Ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Nah, kita lihat fenomena di awal Ramadan, penuh itu masjid. Kita perlu meneliti ya, kenapa sih orang-orang kok rame? Apakah mereka melakukan itu iman dan wahtisaban? Atau karena ngelihat, oh orang-orang pada sholat, anu seneng gitu, ngelihat teman-teman pada sholat ya, ingat masa kecil Ustaz. Bukan iman dan wahtisaban. Maka di sini biasanya orang itu akan putus di tengah jalan. Karena yang mendorong dia bukan iman. Iman ini adalah motor penggerak. Antum lihat ya, ada mobil bagus, tapi kalau motornya lemah, pelan jalan. Mogok tengah jalan. Tapi antum lihat ada mobil, mungkin penampilannya jelek ya. Aduh Zat, kalau dilihat bodinya udah tabrak sana, tabrak sini, dempul sana, dempul sini. Wipernya udah putus, tapi mesinnya masih kuat. Jalan dia coba. Jalan. Maka kita perlu melihat kepada iman kita. Apa yang memotivasimu sebenarnya untuk beramal?
untuk puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, doa. Karena tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan mampu. Sehingga dalam setiap sholat kita berikrar, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jelas. Tanpa pertolongan Allah nggak akan mampu kita ibadah. Nggak akan mampu engkau puasa, nggak bakalan. Kita melihat berapa banyak orang-orang yang gagah perkasa, yang sehat, kuat, muda belia, nggak mampu puasa. Antum lihat, ya Allah, kesian nih orang. Kita ngeliat anak SD umur 9 tahun, badannya kurus, dia mampu berpuasa. Nih yang kuat nggak mampu berpuasa. Padahal dia cuma kerja di dalam kantor. Dasi, AC. Di masjid kita lihat, yang sholat malam, ada anak muda berdiri. Sampingnya ada orang tua udah sepuh. Kalau bicara fisik, ya kalah lah orang tua ini. Yang muda ini mampu mendaki gunung. Yang tua dengkulnya udah sakit-sakitan. Mungkin punggungnya udah sakit-sakitan. Tapi ternyata ini orang tua mampu bertahan 23 rakaat. Berdiri. Yang muda capek. Ini. Itu. Berhenti sholat. Pulang. Maka engkau perlu minta doa. Ketika dikumandangkan adzan. Seorang yang mendengar adzan itu mengulangi yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika panggilan. Hayya 'alas shalah. Kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kita tidak ngulangin hayya 'alal falah. Tapi kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya yang dapat membantu kita. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu billah tadi. Hanya Allah yang mampu. Maka kita perlu berdoa. Antum doanya apa sekarang nih? Di pertengahan Ramadan, antum minta apa? Minta dikasih kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan apa enggak? Doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allah maksim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah. Antum minta apa? Sebagian kita di waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan ini yang diminta dunia. Yang diminta nanti dia mau nikah. Engkau nggak minta yang sekarang nih. Gimana sekarang minta, ya Allah, doa Allah mudah-mudahan nanti aku bisa qiyamul lail. Supaya ditetapkan sampai mati, ya Allah, aku di atas agamamu, ya Allah. Aku ingin husnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada aku petunjuk. Berikan kepada aku rasa takut. Berikan kepada aku semangat. Kita kadang-kadang nggak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ditetapkan di atas agama Allah. Allahumma hdini wa yassiril huda liya. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan mudahkan petunjuk itu untuk aku. Maka kalau dilihat doa-doa Nabi SAW, subhanallah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikan kepada kami kekufuran. Bencikan, ya Allah. Supaya kami jadi benci. Cintakan keimanan, bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dosa-dosa kecil, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyid. Jadikan kami orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, perlu bersegera, tidak menunda-nunda amalan, dan perlu
istilahnya ya, meragamkan ibadah kita. Orang tuh kadang-kadang bosan dengan satu model ibadah. Terus banyak kan ibadah yang lainnya. Bicara bersegera, karena yang namanya taswif, itu termasuk tentaranya iblis. Taswif, menunda-nunda, nanti ini itu jangan. Sekarang ini tinggal, antum yang ngomong nanti udah 14 Ramadan. Oh nanti anak akan baca Quran, nanti anak akan sedekah, nanti. Bentar lagi selesai Ramadan ini kok belum berbuat. Oleh karena itu Abdullah bin Umar memberikan nasihat, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Engkau kalau di pagi hari jangan nunggu sore. Udah sekarang kau lakukan. Kalau sore jangan nunggu pagi. Karena waktu kita nggak banyak. Jarum jam itu terus nggak bisa dibalikin. Maka jangan menunda-nunda amalan, kemudian bersegera. Di surat An-Nisa ayat 66-67. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Tambah satu ayat lagi. 68. Walahadainahum siratan mustaqima. Barakallahu fiik. Nah. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Allahu Akbar. Itu buah dari segera melaksanakan perintah. Tidak menunda-nunda. Allah kuatkan hatinya. Allah berikan pahala yang besar. Allah kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi kalau orang-orang itu dikasih tahu, dikasih nasihat, nanti, ya subhanallah jamaah ya. Kita kalau punya anak, kita katakan, fulan ya Allah, ambil bukunya. Ya bentar bah. Apa yang akan terjadi dengan anak itu? Dia akan lupa. Dia akan lalai. Dan sulit untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Seorang suami manggil istrinya, fulana, tolong ambilin ini. Iya bentar, nanti. Apa yang akan terjadi? Kita tahu. Dan Allah menyebutkan kalau kita melaksanakan perintah, itu akan meneguhkan hati kita. Dikasih pahala, dikasih petunjuk. Maka Nabi SAW selalu mengatakan, badiru bil amal, cepat amalin. Sebelum datang urusan-urusan yang lain. Kecuali memang engkau nggak bisa sekarang. Karena memang ada kerjaan. Tapi ketika engkau nggak apa-ngapain, amalkan segera. 14 hari udah lewat. Berapa rakaat sholat duha yang kau kerjakan? Berapa kali kau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Berapa kali kau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? 14 hari. Nanti dan nanti. Akhirnya ketinggalan.
bicara meragamkan ya. Artinya memacam-macamkan ibadah. Iya, itu bagus. Orang juga akan semangat. Habis melakukan ibadah ini, ganti ibadah yang ini, ganti yang ibadah ini. Makanya kata Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Bagaimana beliau memotivasi para sahabatnya. Beliau tanya, Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana, aku ya Rasulullah. Man ittaba'a minkumul janazah. Man ittaba'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Jawab Abu Bakar, ana. Puasa, ngantarin jenazah. Bayangin, sebagian orang kalau puasa, aduh lemas, capek, aku sedang puasa. Ini puasa, lalu nganterin jenazah. Ketika sedang puasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar mengatakan ana. Yang ketiga, man at'amal yawma minkum miskinan. Siapa yang hari ini kasih makan buat orang miskin? Dia puasa nggak makan. Dia mengantarkan jenazah orang yang meninggal. Dia berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Abu Bakar mengatakan, aku. Yang keempat, man ada minkumul yawma maridhan. Siapa yang hari ini membesuk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, ana. Apa jawab Nabi SAW? Melihat semua itu ada di diri Abu Bakar. Majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Tidaklah kumpul di satu orang, masuk surga orang itu. Melainkan orang itu masuk surga. Maka kita perlu di bulan Ramadan ini, apalah? Antum zikir, capek, gantilah. Apa? Ana mau baca Quran, baca Quran. Baca Quran Allah. Tuh, baca salawat. Oh, ana mau bikin buka buat orang, kasih buka buat orang. Artinya banyak amal yang bisa kita kerjakan. Sehingga kejenuhan itu hilang, semangat itu datang. Karena biasanya orang kalau berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain itu ada semangat. Contoh makan ya. Ada orang dikasih makan, makan, aduh enggak, udah kenyang. Udah, ini loh, enggak, udah kenyang. Baik, nih ada es krim. Oh, es krim nggak apa-apa. Dia makan es krim. Padahal dia ngomong kenyang loh. Kata dia udah es krim 6. Oh ini ada buah lagi. Oh buah nggak apa-apa. Padahal sama-sama masuk perutnya. Keberagaman itu memecah kesuntukan, kejenuhan, dan kebosanan. Maka perlu. Maka selesai ibadah ini, ganti ibadah ini, ganti ibadah ini. Bisa kita lakukan itu insya Allah. Kemudian yang keempat. Kita perlu lingkungan. Ya. Bulan Ramadan ini kita tahu masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam. Apalagi nanti di 10 hari terakhir, masjid jadi tempat iktikaf. Bahkan nggak ada iktikaf kecuali di masjid. Maka ketika engkau capek di rumah, lelah di rumah, kau akan lihat orang-orang yang semangat. Ya Allah, anak sholat tarawih di rumah capek, berangkat ke masjid. Nggak harus tarawih di masjid, nggak harus tarawih berjamaah. Tapi kalau engkau ke masjid, kau ngelihat kawan-kawanmu sedang berdiri, yang ini sedang berdoa, yang itu sedang sholat sunnah, akan semangat. Datang ke majelis ilmu, membuat semangat. Jadi perlu lingkungan. Kalau bicara lingkungan, maka nggak ada lingkungan yang lebih baik daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Maka tolong ke sana. Hadis-hadis tentang keutamaan masjid banyak sekali ya. Wanita memang lebih baik di rumah. Namun sama juga perempuan. Boleh ke masjid. Bukan nggak boleh ke masjid. Apalagi kalau dia di rumah malas, di masjid dia jadi semangat. Ahsan berangkat ke masjid dia. Taib, yang kelima. Perlu mengkaji kembali cerita orang-orang yang soleh. Cerita para nabi. Cerita para salafus soleh. Bagaimana mereka belajar. Bagaimana mereka membaca Al-Quran ya. Karena kalau kita melihat, ya Allah mereka sehari hatam 2 kali, kita jadi semangat. Oh mereka 1 rakaat 5 juz, 2 anak 1 rakaat. 11 rakaat 1 juz saja berat. Mereka 1 rakaatnya 5 juz. Jadi membaca cerita-cerita orang-orang yang semangat beribadah, itu membuat kita lebih semangat lagi. Dan yang terakhir, memandang kepada balasan yang engkau akan dapat. Mukafa'ah, gaji yang kau akan terima. Makanya kadang-kala ada orang
Dia dikatakan, Mas, antum kerja ya? Iya, sampai jam 4. Nah, bisa nggak Mas? Nyambung sampai jam 10 malam. Oh nggak, capek anak, ini itu. Anak kasih gaji 2 bulan. Kerja 1 hari kasih gaji 2 bulan. Kira-kira dia akan merasa capek? Dia, oh enggak, bismillah. Ya. Siap. Sampai jam 10 malam loh. Seharusnya dia pulang jam 4. Iya. Sampai jam 10 malam. Anak kasih gaji 2 bulan. Hilang capek dan lelahnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45-46. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Kita akan lihat bagaimana Allah memotivasi hambanya untuk bersabar. Kemudian Allah sebutkan kesabaran ini jadi ringan nanti. Buat siapa? Coba kita baca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalat. Was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allahu Akbar. Jadi sholat, sabar itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Yang tunduk sama Allah. Dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Yakin akan dapat gaji. Iya. Yakin engkau. Nah. Dan kau melihat kepada gajinya orang-orang yang sabar. Balasan buat orang-orang yang sabar. Subhanallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih balasan sama Allah tanpa perhitungan. Tanpa dihitung balasan buat mereka. Entah gimana, sudah dikasih maunya mereka. Kalau bicara posisi surga yang paling rendah, orang yang terakhir. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Musa bertanya tentang orang yang terendah kedudukannya di surga Allah. Kalau orang sabar tadi dikasih balasan tanpa perhitungan. Itu orang yang dimasukkan ke surga setelah semua orang sudah masuk surga. Dia terakhir masuk surga. Dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, engkau masuk surga. Kata orang ini, ay Rabbi, kaif? Waqad nazalan nas manazila. Gimana ya Allah, orang sudah ambil posisinya masing-masing mereka. Habis sudah tempatnya. Kau bicara kaplingannya menurut dia sudah habis, diambil orang-orang semuanya. Dia terakhir sudah. Lalu ditanyakan kepada dia, atardo an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Engkau mau nggak kita kasih kekuasaan, kenyamanan, seperti raja-raja dunia? Robin, mau? Kata dia. Siapa yang nggak mau? Raja yang punya satu negeri, menguasai sebuah negeri. Atau raja yang menguasai sebuah benua. Mau nggak? Kasih kata, raditu. Iya, mau. Fayaqul laka dzalik. Engkau dapat yang kayak gitu. Wa mithlahu, double. Wa mithlu, double lagi. Sampai dikatakan 5 kali lipat. Engkau dapat 5 kali lipat seperti itu raja-raja dunia. Apa kata orang ini ketika Allah menyebutkan yang kelima? Raditu Rabbi, raditu Rabbi. Sudah, aku ridho sudah. Artinya dia kebanyakan menurut dia. Dikasih satu aja mau, dia dikasih tambahan. Ya Allah, dia mengatakan raditu. Itu yang paling rendah. Maka antum bisa bayangkan yang paling tinggi derajat. Yang mereka disediakan surga khusus buat Allah. Yang Allah tanamkan pohon-pohonnya sendiri buat mereka di surga itu. Yang belum pernah dilihat oleh mata. Ditutup sama Allah. Gak pernah ada mata yang melihat. Gak ada telinga yang mendengar.
nggak ada juga yang pernah terbetik dalam hati manusia keindahan. Maka saatnya kita berlomba-lomba, jemaah. Fiha ma tashtahihi anfus wa talatul a'yun, ya Allah Akbar, segala yang diinginkan jiwa ada di situ. Maka semoga ini memotivasi kita untuk semangat. Nggak lama, jemaah. Tinggal 16 hari lagi, insya Allah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz untuk penjelasan dan kajiannya, dan izin untuk membacakan pertanyaan pertama Ustaz. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, Afwan, dalam kajian bulan lalu, Ustadz mengajak agar kita tidak hanya mengejar khataman Quran selama Ramadan ini, tapi juga agar bisa menjiwai Quran. Mohon penjelasannya Ustadz, karena selama ini Ana memang hanya mengejar khataman, sementara kalau untuk memahami berarti harus juga membaca arti dan tafsir. Apakah itu maksudnya Ustadz? Bagaimana dengan penjelasan bahwa bahkan penghafal Quran pun diminta untuk membaca mengejar pahala huruf Quran? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara Ramadan ini syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Maka kalau kita lihat, Allah menyebutkan tentang Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Untuk apa itu kitab diturunkan? Liyadabbaru ayati. Agar mereka mentadabburi, tadi menjiwai ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Agar orang-orang yang orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Bagaimana kita akan mengambil pelajaran? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran kalau kita nggak tahu dengan apa yang kita baca? Mau 1000 kali kita baca, kita nggak ngerti. Kalau ternyata ayat ini, oh ternyata pengharaman riba ayat ini. Oh ternyata ini ayat disuruh sabar. Oh ternyata ayat ini berbicara tentang kematian. Oh ini berbicara tentang merawat anak, mendidik anak. Jadi tatkala kita membaca tanpa memahami, bukan nggak dapat pahala, tetap dapat pahala. Tapi nggak dapat hidayah. Karena tidak memahaminya. Maka Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka nggak mentadabburi Al-Quran? Tapi bagaimana menggabungkan sekarang antara kita berlomba-lomba menghatamkan hurufnya dengan kita tetap menghatamkan, tapi dengan memahami. Jadi masalahnya itu di kita. Orang-orang terdahulu, para imam itu, mereka biasa seperti umpamanya An-Nakhai atau Ibn Da'amah Sadusi, ya. Qatadah bin Da'amah Sadusi. Mereka itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Quran tiap 7 malam. Sebelum Ramadan. Maka kita kalau bicara Ramadan, kita ingin menghatamkan. Engkau mau menghatamkan berapa kali Ramadan ini? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini Qatadah sebelum Ramadan, dia tiap bulan 4 kali hatam. Dan mereka orang yang bisa berbahasa Arab. Mereka orang-orang yang ketika membaca, insya Allah juga memahami. Ketika masuk bulan Ramadan, dikejar nih, ditambah nih. Dari 7 hari, jadi 3 malam. 3 malam dia, ngejar tuh. Tapi tetap bisa memahami, tetap. Karena dia bahasa dia gitu. Apa yang dia baca, dia paham gitu loh. Ketika masuk 10 hari terakhir, dia tambah lagi. Tiap malam. Posisinya dia tetap memahami gitu loh. Hanya mungkin tadi, karena orang yang sudah biasa memahami jamaah, akan mudah bagi dia. Tadi, dia yang awalnya 7 hari, 7 malam, ganti 3 malam. Jadi semakin biasa dia baca Quran. Ayat itu dia ulangi lagi, dia ulangi lagi terus. Ketika masuk 10 hari terakhir, udah
Bisa lari seakan-akan gitu dia. Tiap malam dia khatam Quran. Untuk mengejar apa? Lailatul Qadar. Karena beramal di malam satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dia ingin satu malam itu dia punya amalan khatam Quran semalam. Tiap malam dia kejar. Jadi tetap orang yang mau baca hurufnya tafadhol. Engkau tetap dapat pahala. Tapi berbeda dengan orang yang membaca hurufnya, memahaminya, kemudian menghayati, tentunya tingkatannya lebih. Cuma sayangnya tadi memang kebanyakan kita ini bicara ini kan karena kita nggak pernah khatam Quran kecuali Ramadan gitu loh. Sehingga kita bingung gimana, anak kepingin khatam Ramadan ini gitu loh. Seharusnya jamaah setiap bulan kita khatam. Masuk Ramadan ditambah tuh levelnya. Karena antum sudah biasa baca gitu. Baca sama artinya juga udah biasa. Sehingga insya Allah semakin faham dengan artinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan, ada satu lagi juga yang terkait. Kalau di sini terkait dengan bahwa ibadah bisa mencari yang supaya tidak membosankan gitu. Nah, ini dikatakan bahwa dalam tengah bulan Ramadan ini tiba-tiba dia merasa lelah karena dia mencoba satu rakaat satu halaman Quran dalam taraweh. Nah, kemudian karena dia merasa lelah, maka saat ini meninggalkan taraweh dan mencoba fokus mengejar, membaca dan memahami Al-Quran, Ustaz. Apakah yang dilakukan ini Masya Allah. sesuai, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kondisi jiwa manusia itu labil. Sehingga kadangkala kita kalau bangun tidur, itu nggak bisa langsung lari. Maka perlu ya perenggangan ya kita seperti itu. Kita jalan pelan-pelan ya. Perlu pemanasan. Yang jadi masalah sebagian kita itu nggak pemanasan langsung. Akhirnya yang terjadi seperti orang yang mau lari tengah jalan, dia tahu larinya ini 10 kilo. Tapi karena dia nggak pemanasan, dia nggak pelan-pelan, akhirnya dia nggak selesai. Mungkin itu yang terjadi dengan saudari kita. Dia ingin satu halaman. Dan nggak banyak satu halaman, sebenarnya nggak banyak jemaah. Kalau bicara satu halaman ini, ya tadi Nabi SAW satu rakaat 100 halaman. 100 wajah ya. 100 halaman. Beliau membaca 5 juz ya. Jadi kalau dihitung satu halaman dikit sekali sebenarnya. Tapi karena dia belum terbiasa, maka jadinya mutung di tengah jalan. Ambil yang kau mampu. Ketika tadi umpamanya engkau satu halaman, ya Allah capek. Allah turun jadi setengah halaman. Setengah halaman. Oh semangat setengah halaman. Oke setengah halaman. Nanti semangatnya datang lagi, satu halaman lagi. Tambah lagi semangatnya, naik lagi. Jadi mengikuti naik turunnya iman. Nggak masalah. Kemudian tambah dengan ibadah yang lain. Nggak apa-apa, anak kan setengah halaman aja. Anak mau baca di luar sholat. Tambahannya. Oke nggak apa-apa. Jadi yang pertama perlu pemanasan. Yang kedua perlu doa. Tadi kita bicarakan tuh faktor yang membuat orang itu semangat. Perlu doa, perlu keikhlasan kita. Perlu melihat bagaimana semangat orang-orang terdahulu. Apa yang akan kita dapatkan. Itu insya Allah semua akan menjadi motor yang menggerakkan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan mempersilahkan satu jamaah Ummu Rahmi untuk bertanya langsung. Afwan, Ummu satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaan singkatnya ke Ustaz. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika pertanyaan ini di luar tema Ustadz. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang umroh atau haji tanpa mahramnya? Kalau dikatakan tidak boleh tanpa mahram, lalu bagaimana dengan menggunakan travel haji atau umroh itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Umroh di bulan Ramadan ini seperti haji bersama Rasul SAW.
Kalau pertanyaannya umroh atau haji tanpa mahram, sebenarnya kurang tepat. Karena yang bermasalah itu safar tanpa mahram. Jadi bukan umroh sama haji. Safar tanpa mahram. Artinya orang ini mudik tanpa mahram, gimana hukumnya Ustadz? Nah, gitu loh. Nih umpamanya pulang kampung tanpa mahram, nih berangkat ke luar kota kerja. Jadi urusannya bukan dengan haji, dengan umroh. Karena hadis itu, hadisnya berkaitan dengan la tusafirul mar'ah. Perempuan nggak boleh safar kecuali dengan mahram. Jadi bukan perempuan nggak boleh haji, bukan perempuan nggak boleh umroh, tapi perempuan nggak boleh safar. Maka yang Anda sampaikan kepada seorang perempuan yang memang dia ini nggak pernah safar kecuali tanpa mahram. Kecuali dengan mahram, afwan. Dia tidak pernah safar kecuali dengan mahramnya. Maka ketika dia daftar haji umroh, Anda ngomong jangan. Cari mahram. Tapi ketika dia biasa kemana-mana tanpa mahram, dia berangkat ke Singapura tanpa mahram. Waktu haji dan umroh dia tanya, apa harus pakai mahram? Jadi pertanyaan yang tidak tepat. Karena berkaitan dengan safarnya. Kalau umroh tanpa mahram, safar tanpa haji tanpa mahram, haji dan umrohnya sah. Haji dan umrohnya sah. Karena mahram bukan syarat sahnya haji atau umroh. Mahram hanya menjadi ketentuan dalam perjalanan. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga serta tim kajian. Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i? Ana sudah mendoakan orang tua Ana agar Allah memberikan hidayah, namun sampai Ramadan tahun ini Allah belum memberikan hidayah ke orang tua Ana. Ana sedih memikirkan ini dan bagaimana keadaannya setelah kematian orang tua nanti. Ini terkait ada beberapa yang serupa Ustadz. Bagaimana dengan orang tua yang dahulu tidak berpuasa Ramadan? Apakah bisa digantikan oleh anak? Apakah harus dulu syaratnya orang tua bertobat dulu baru bisa kita gantikan? Dan bagaimana kita bisa berbakti gitu, Ustaz? Allahu Akbar jemaah. Mahalnya hidayah ya. Maka kita perlu mempertahankan hidayah yang Allah berikan. Dan semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Berkaitan dengan orang tua yang belum puasa, yang sampai hari ini nggak puasa. Masalahnya di motor. Motornya ini lemah. Maka yang perlu dipikirkan bagaimana memperbaiki motornya, imannya, hatinya. Seringkali kita sampaikan banyak orang itu tahu hukum. Tapi tidak kenal dengan yang menetapkan hukum itu. Terus terang ana ketika duduk sama orang duduk, dia biasa-biasa aja. Tapi ketika ada yang berbisik sama ana, itu loh ownernya si Sesau. Seperti itu. Oh ini, ahlan sahlan. Beda cara bergaulnya. Ketika kita kenal sama Allah Azza wa Jalla, maka kita, walillahil matsul a'la. Kita akan lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan kepada orang ini loh yang ngasih perintah, ini yang ngasih kaki sama engkau. Yang mewajibkan puasa ini yang ngasih 2 mata sama engkau. Sehingga orang tahu bahwasanya Allah ketika memerintahkan ini, Allah udah kasih sama kita segala fasilitas gitu. Bagaimana kita mengenalkan orang tua dengan nikmat? Maka perlu duduk sama orang tua ya. Bahas tafsir juz amma, bahas tafsir ayat-ayat tentang nikmat yang Allah berikan. Lalu lihat apa sih yang Allah pinta sebenarnya. Kemudian ajak ziarah kubur untuk melembutkan hatinya. Datang ke tempat orang-orang yang susah hidupnya. Sehingga ketika hati ini lembut, harapannya dapat hidayah. Tapi ingat, itu hanya usaha. Karena hak memberikan hidayah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nabi nggak bisa kasih hidayah alaihi salatu wassalam kepada pamannya. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah.
Baik, dan Allah beritahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Intinya ada usaha dari anak, mendoakan orang tuanya agar dapat hidayah dan menjadikan beberapa cara tadi, datang kajian umpamanya. Semoga Allah memberikan hidayah. Adapun berkaitan dengan orang tua yang tidak puasa, ya selama dia muslim, doakan dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Apakah bisa menggantikan puasa mereka yang tidak berpuasa, Ustaz? Jadi ingat, meninggalkan puasa itu ada dua macam. Ada yang karena udzur dan ada yang tanpa udzur. Yang tanpa udzur nggak bisa diganti. Memang dia nggak mau. Dia memang nggak mau puasa. Kenapa diganti terus gitu? Dia nggak mau puasa. Itu akan jadi dosa buat dia. Adapun yang dengan udzur, orang tua, Masya Allah, dia bulan Ramadan ini sakit umpamanya. Sakit, Alhamdulillah. Kemudian dia di bulan Syawal sehat. Dia waktu Ramadan nggak puasa. Di Syawal sehat, tapi belum sempat bayar. Tahu-tahu Dzulqa'dah meninggal dunia. Maka diganti. Boleh keluarganya menggantikan. Tapi kalau ternyata dia di bulan Ramadan ini sakit sampai meninggal sakitnya. Artinya dia nggak punya kesempatan untuk bayar. Maka utang itu memang dia nggak punya kesempatan untuk bayar karena dia meninggal dunia. Jadi yang diganti itu yang punya kesempatan untuk bayar, kemudian dia belum bayar. Tapi kalau dia tadi meninggal karena memang dia nggak punya kesempatan untuk bayar, ya nggak perlu dia bayar sebenarnya karena Allah belum memberikan kesempatan buat dia untuk melunasinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Masih ada waktu ya Ustaz ya? kita punya waktu 10 menit lagi. Nah, Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim Sisesa, dan seluruh umat Islam. Izin bertanya, Ustadz mohon nasihatnya. Sebelumnya saya adalah mualaf sehingga di tahun ini saya baru belajar Al-Quran. Mohon nasihatnya apakah ada pengganti ibadah lainnya? Mungkin maksudnya di selama Ramadan ini Ustadz. Apakah bisa hanya dengan mendengarkan murotal atau mendengarkan suami mengaji? Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Buat mereka yang baru masuk Islam ya. Kita perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka. Karena biasanya Nabi SAW kalau ada orang baru masuk Islam, disuruh ajarin ya. Kemudian disuruh fahamkan agama, disuruh ajarin Quran. Kenapa dia diajarin Quran? Karena Quran ini sumber agama gitu. Ketika orang mau paham agama, ya dibaca Qurannya. Tapi bagaimana sekarang ketika dia baru belajar Quran? Apa yang bisa dia lakukan? Dia terus belajar. Engkau bisa baca Quran artinya. Engkau baca artinya. Engkau dengarkan suami, ada masalah. Karena memang Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan, perhatikan supaya dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW terkadang beliau mendengarkan bacaan para sahabat. Beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud ya untuk membacakan Quran, beliau menyimak mendengarnya. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi semua amal soleh yang bisa dilakukan, kerjakan. Baca Quran kau mungkin belum bisa, engkau bisa mendengarkan, menyimak dan membaca artinya. Jadi ketika suami membaca umpamanya satu halaman, setelah dibaca engkau baca artinya. Kau setelah mendengarkan suami atau mendengarkan suami dengan membaca artinya. Mungkin seperti itu. Dan semoga engkau istiqamah ya, dimatikan di atas agama Allah ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, berikutnya kita akan kembali mengundang Ukhti Sarah Linda. Afan Ukhti, satu pertanyaan singkat dan sebisa mungkin sesuai tema. Tafadholi Ukhti. Semoga Allah melindungi Ustadz dan keluarga. Afan Ustadz, anak izin bertanya. Saya sedang hamil, muda dan tidak berpuasa hari ini. Apakah saya masih bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ini, Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ramadan ini masa yang penuh dengan berkah. Hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Siapa saja yang hidup di bulan Ramadan ini, dia dapat mendapatkan rahmat itu. Asalkan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang sudah tua renta, yang tidak mampu berpuasa, dia juga tetap dapat keutamaan Ramadan
ketika dia memanfaatkan waktu itu. Anak memang nggak puasa umpamanya, tapi engkau bisa baca Quran, engkau bisa memberi buka orang-orang yang berpuasa, engkau masih bisa sholat malam, engkau bisa berzikir, engkau bisa berdoa. Begitu pula wanita yang berhalangan. Datang bulan, ya, nifas, atau dikatakan nggak berpuasa karena dia hamil muda, apakah dia dapat keutamaan? Tetap dia mendapatkan keutamaan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Dia memang nggak bisa puasa, tapi kan bukan hanya puasa amalannya, ada banyak amalan lain. Mungkin itu yang bisa engkau lakukan dan memperbanyak hal itu. Apakah mungkin dapat Lailatul Qadar orang yang nggak puasa? Mungkin, kalau dia nggak puasa karena udzur. Di malam-malam itu orang nggak puasa. Lailatul Qadar itu malam. Nggak ada orang puasa di malam hari. Puasanya di siang hari. Sehingga subhanallah ya, malam itu semuanya bisa dapat. Tinggal engkau sungguh-sungguh enggak untuk memperbanyak amalan di malam-malam yang penuh dengan berkah itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Dan untuk masih ada waktu Ustaz ya, satu pertanyaan lagi Ustaz. Tafadhali, Insyaallah ya, Ustaz. barakallahu fiik. Baik, Ukhti Tias Alifa, Afwan, satu pertanyaan singkat dan sesuai tema. Tafadholi Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ilmunya, Ustaz. Afwan izin bertanya, untuk wanita yang ada uzur syar'i tidak tarawih di masjid dan melakukan sholat tarawihnya di rumah, bagaimanakah cara sholat tarawih yang benar untuk 4 rakaat 1 salam? Apakah setiap rakaatnya membaca surat pendek? Dan apakah ini berlaku juga untuk semua sholat sunnah seperti sholat tahajud 4 rakaat, sholat duha 4 rakaat, juga sholat rawatib 4 rakaat? Mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan sholat tarawih 4 rakaat ya. Memang sebagian ulama, kalau bicara sebagian kecil ulama, membolehkan hal itu. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Nabi alaihi salatu wasallam shalla arba'an. Beliau sholat 4 rakaat ya, sudah 4 rakaat full dia sholat. Baca surat di setiap rakaatnya. Bukan seperti yang sholat duhur ya, di rakaat ketiga keempat kita tidak membaca surat, tapi baca surat semuanya. Namun yang lebih baik ya, dan insya Allah itu yang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi ketika ditanya sholat malam, beliau mengatakan mathna. Sholat malam itu 2-2. Kalau engkau takut subuh, tutup dengan witir. Akan tetapi ada hadis Aisyah mengatakan Nabi sholat arba. Nabi sholat 4 rakaat. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini seperti yang kita lihat ya. Di beberapa masjid mereka sholatnya 4-4-3. Ada juga hadis berkaitan dengan man sholat arba'an qabla ad-duhur. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat langsung. Boleh. 2-2 lebih baik sebenarnya kalau Anda lihat. Asar juga seperti itu. Jadi tetap di semua rakaat membaca surat. Karena memang itu tidak seperti sholat duhur yang di 2 rakaat pertama kita membaca surat. Di 2 rakaat kedua kita tidak membaca surat. Mungkin seperti itu buat para wanita. Maka lebih ya ini anjuran ya. Bukan larangan ya. Tetap boleh sholat 4 rakaat. Tapi yang lebih baik tetap 2 rakaat insya Allah berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang lebih banyak dan praktek dari para sahabat seperti itu juga. Namun kalau ada yang mau 4, kita tidak boleh mengingkari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang Anda pahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Ingat jamaah, kita belum sampai finish. Hari-hari ini semakin mendekat ke finish dan seharusnya semakin mendekat ke finish engkau semakin semangat. Tapi yang jadi masalah, semakin mendekat finish, ada mudik, ada belanja, ada bikin kue, ini macam godaannya semakin besar. Tapi insya Allah kalau engkau punya tekad yang kuat, engkau bisa melewati godaan tersebut. Dan semoga Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Jazakumullah khair, Anda kembalikan ke moderator. Wabarakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.